Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, Gubernur Bank Indonesia optimistis perekonomian Indonesia di kuartal keempat 2020 ini akan tumbuh positif dan perekonomian di 2021 mendatang akan tumbuh di level 4,8 hingga 5,8%. Dan penyaluran kredit di tahun depan juga akan tumbuh positif. Realistiskah target-target tersebut dengan data-data real yang saat ini ada? Kita ulas di sore hari ini, angin surga ekonomi Indonesia. Kita lihat bagaimana optimisme dari Bank Indonesia dalam perbaikan ekonomi. Jadi menurut Pak Peri itu ada perbaikan ekonomi di kuartal 4 2020 dengan ada perbaikan begitu ya, dan di tahun 2021 mendatang juga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada di rentang 4,8 hingga 5,8%. Ada optimistis di 2020 itu ekonomi Indonesia tumbuh positif karena kita tahu sudah 2 kuartal berturut-turut begitu ya ekonomi Indonesia berada di zona negatif begitu, walaupun di kuartal ketiga terjadi perbaikan perekonomian dibandingkan kuartal kedua kalau angkanya, tapi sayangnya masih berada di teritori negatif atau di zona negatif begitu. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 itu juga di 2021 juga bisa dikatakan ya 4,8 sampai dengan 5,5% begitu ya range-nya, dan penyaluran kredit akan berada di rentang 7% sampai dengan 9%. Dengan optimisme seperti ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa Corona memang sudah terjadi di Indonesia sejak bulan Maret. Akibat corona ini yang merusak sendi-sendi perekonomian Indonesia. Karena kita tahu ya, corona ini menyerang manusia sebagai pelaku ekonominya. Jadi manusia dibatasi geraknya, tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Itu berarti juga membuat perekonomian menjadi terganggu. Tapi karena corona ini juga lah sebenarnya yang membuat perekonomian kita 2 kuartal berturut-turut menjadi resesi atau bertumbuhnya berada di zona negatif. Nah, tapi kalau dengan melihat apa yang menyebabkan perekonomian kita melambat atau terjadinya resesi adalah faktor utamanya corona. Tapi sayangnya setiap harinya angka positif corona di Indonesia itu tidak bertumbuh turun begitu, malah terus tumbuh naik ke atas. Bahkan kemarin ya di 3 Desember itu mencapai angka tertingginya, ini adalah rekornya lagi, rekor hariannya di 8.369 orang kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi kalau kita lihat dengan total jumlahnya hingga saat ini adalah 557.877 orang yang terkonfirmasi positif, dan ini penambahannya kemarin adalah 8.369 kasus positif. Nah, kasus aktif itu ada di 77.969 atau 14% dari total kasus terkonfirmasi. Yang sembuh juga sudah 462.000, tapi yang meninggal adalah 17.355. Sayangnya kemarin mencapai rekor tertingginya 8.369. Nah, kalau kita lihat dengan kasus corona di Indonesia yang setiap harinya terus bertambah, bahkan mencapai rekornya begitu tertinggi 8.369. Apakah realistis begitu kalau kita menargetkan pertumbuhan ekonomi kita di 2021 mendatang, rentang pergerakannya adalah 4,8% sampai dengan 5%. Kreditnya juga bertumbuh 7 sampai dengan 8%. Karena kita tahu data-data kuartal 1, 2, 3, bahkan 2 dan 3 itu tidak begitu baik untuk perekonomian kita. Karena intinya adalah inflasi inti itu jatuh dalam, ini terburuk sejak tahun 2004. Inflasi inti ini tentunya adalah indikator kegiatan konsumsi. Jadi inflasi inti ini berisi barang dan juga jasa yang harganya persisten begitu. Atau tidak fluktuatifnya itu begitu kencang ya. Nah, di November 2020 itu inflasi inti kita di 1,67%, terburuk sejak 2004. Menandakan apa? Menandakan bahwa ada gangguan konsumsi dan juga harga barang dan jasa juga di dalam negeri kita. Nah, orang-orang atau masyarakat Indonesia konsumsinya terganggu. Ini juga terbukti dari data inflasi yang selama ini juga diumumkan oleh BPS. Ada 3 bulan berturut-turut terjadi deflasi, yaitu mulai dari Juli sampai dengan kita tahu adalah September itu terjadi deflasi. Harga barang jatuh ya karena demand-nya berkurang tapi supply-nya tetap ada. Ini tentunya harus diperhatikan pemerintah karena kita tahu konsumsi khususnya menopang PDB kita adalah 58% atau konsumsi domestik menopang perekonomian Indonesia. Itu kalau Anda lihat bahwa selama ini bantuan pemerintah rata-rata menyasar kepada bagaimana supaya masyarakat kita itu bisa konsumsi setiap harinya. Jadi roda perekonomiannya terus berputar. Nah, apakah dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, lalu kita lihat realisasi belanja pemerintah di tahun 2020 itu sudah mencapai 2.041,8 triliun rupiah. Artinya sudah 74,5% dari pagu anggaran yang diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah 2.739
triliun rupiah. Diharapkan sebenarnya belanja pemerintah ini menjadi malaikat penyelamat begitu di perekonomian. Karena kita tahu perekonomian itu kan indikatornya consumption, lalu belanja pemerintah, lalu ada juga ekspor impor dan juga investasi. Nah, dengan data konsumsi masyarakat Indonesia yang masih cukup jatuh begitu ya di November 2020, inflasi intinya 1,67%. Bagaimana indikator-indikator lainnya? Kita tahu begitu ya, pemerintah menaruh dana di bank untuk disalurkan begitu menjadi bantuan kredit begitu kepada korporasi dan segala macamnya, agar kita tahu ya efek dominonya itu berantai begitu. Karena korporasi punya pegawai bisa digaji dan konsumsi tetap bisa jalan begitu. Tapi sayangnya untuk kredit dan juga DPK perbankan kita bandingkan sama-sama. Nah, penyaluran kredit itu loyo bisa dikatakan di tahun 2020. Ini terbukti. Dari penyaluran kredit di September itu negatif 0,4%, sementara di Oktober semakin dalam lagi turunnya, negatif 0,9%. Kredit korporasi, ini yang biasa diajukan oleh korporasi-korporasi begitu ya, untuk tentunya kredit investasi dan segala macamnya. Bahkan kredit korporasi itu tumbuhnya itu minus 1,6% di Oktober 2020. Artinya korporasi tidak ada gairah untuk meminta kredit begitu agar bisa memutar terus roda bisnisnya. Bahkan kredit modal kerja itu hanya tumbuh 2,7% di tahun 2020 khususnya di bulan Oktober. Ini menandakan bahwa korporasi tidak melakukan ekspansi atau tidak melakukan produksi yang baik begitu. Jadi hanya digunakan untuk mempertahankan bisnis mereka. Sementara DPK ini dari uang beredar Bank Indonesia ya. Nah, DPK itu ini memperlihatkan bahwa ada pertumbuhan uang yang masuk ke dana pihak ketiga perbankan. Nah, ini dia 11,6% di Oktober. Dan kalau kita lihat pertumbuhan tabungan masih tetap stabil di angka 11,2%. Walaupun turun 0,2% dari September 11,4%. Tapi sayangnya orang-orang itu masih menabung uang mereka di perbankan. 40% orang kaya di Indonesia itu menggerakkan konsumsi Indonesia. Dan rata-rata menengah ke atas itu menaruh uangnya entah di tabungan, simpanan berjangka yang naik 8,1%, dan juga giro yang masih tetap double digit 19,1%. Artinya orang-orang menengah ke atas di Indonesia tidak melakukan konsumsinya, menahan uang mereka di DPK atau di perbankan, entah di tabungan, simpanan berjangka, ataupun giro. Nah, salah satu indikator juga pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah soal neraca dagang, ekspor impor. Memang kita mungkin perlu gembira begitu ya dengan terjadinya surplus, tapi tidak sebegitu juga ya kalau kita melihat dengan surplus yang terjadi di Indonesia. Karena kalau kita lihat surplus yang terjadi juga menekan impor Indonesia. Kalau impor Indonesia tertekan, itu berarti korporasi atau mungkin industri di dalam negeri, manufaktur pada khususnya tidak melakukan produksi dengan baik. Karena kita tahu impor kita itu adalah impor barang modal, bahan baku industri dan juga segala macamnya. Kita tahu untuk Oktober saja memang terjadi surplus 3,61 begitu ya miliar US dollar. Tapi yang terjadi adalah impornya turun 26,93% secara year on year dan juga secara Kituki impornya itu turun 6,79%. Artinya ada yang tidak beres di sektor manufaktur kita sehingga tidak bisa melakukan impor barang modal bahan baku industri untuk dijadikan hasil begitu yang dijual ke masyarakat. Nah, apalagi yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi? Kita tahu ya, realisasi investasi. Investasi menjadi salah satu dorongan untuk bisa melakukan pertumbuhan ekonomi. Investasi di 9 bulan 2020 itu sudah mencapai kurang lebih adalah 616,6 triliun rupiah. PMDN ditambah PMA begitu ya. Dan kalau kita lihat sudah 74,8% begitu untuk realisasi investasinya dari total 817,2 triliun rupiah. Ini adalah target tahun 2020 dan dari target ini juga kita lihat penyerapan tenaga kerja hanya 861.581 orang dan ada 102.276 proyek. Tentunya walaupun ada beberapa indikator perekonomian kita cukup baik begitu mulai dari realisasi investasi, lalu neraca dagang yang surplus tapi sayangnya impornya tumbuh negatif begitu ya atau tidak bertumbuh dengan baik. Dan yang paling penting adalah melihat bagaimana korporasi yang tidak bisa ataupun tidak ada melakukan permintaan kredit begitu. Paling penting adalah melihat bagaimana inflasi inti yang jatuh sangat dalam yang menandakan tentunya perekonomian kita sedang tidak berada di jalur yang baik karena konsumsi sedang tertekan. Optimisme memang perlu di saat situasi seperti ini, namun harus seiring sejalan dengan implementasi program-program pemerintah. Karena target pemulihan ekonomi di kuartal keempat juga
tak bisa mengindahkan data-data real dari kuartal 1 sampai dengan 3 agar kekurangan-kekurangan pada kuartal-kuartal sebelumnya bisa diperbaiki guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, bukan hanya angin surga ekonomi Indonesia semata.